Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam budaya, lestari budayaku. Luar biasa sekali, ini hari kedua dari lomba Festival Langen Carito tingkat Kabupaten Bantul tahun 2026. Nah, ini mana semangatnya? Oi, mana tadi yang udah ngode-ngode wayahe langsung meneng. Rasito. Ya, kita kenalan lagi ya. Mungkin yang kemarin belum datang, di sini ada saya Mbak Galuh Putri Satyarini dan saya Wahyu Hidayat yang nanti akan bersama-sama membersamai teman-teman untuk menyaksikan penampilan-penampilan terbaik dari kontingen X-Tuti. Kontingen X-Tuti. Hari ini ada 3 X-Tuti lagi ya Mbak, seperti kemarin. 4. Dan juga nanti ada selingan penampil ya. Iya, nanti ada selingan penampil. Namun sebelum kita beranjak jauh, kita berdoa terlebih dahulu nggih, Mas Wahyu nggih. Oke, sebelumnya tidak lupa kita menyapa ngaturi kasugengan rawuhipun dumateng kanca-kanca mangke istilahe penampil ngoten nggih Mbak Galuh. Iya. Saking sedaya X-Tuti. Iki disapa sithik ben gayen. Oh iya, boleh. Kita sapa dulu dari X-Tuti Tengah Utara, mana suaranya? X-Tuti Tengah Utara ada Kapanewon, Sewon, Bantul dan Jedes. Luar biasa suaranya. Dan juga X-Tuti Timur Utara ada Kapanewon, Bangun Tapan dan Piungan. Oh, barangkali ada lagi neng dalan. Lagi make up atau baru di jalan barangkali. Mampir Kitvan. Oke, mampir aman. Dan selanjutnya ada X-Tuti Tengah Selatan, Kapanewon Kretek, Bambang Gurong dan Pundong. Wah, rame ya. Rame tenan. Ini tiba iki hati-hati loh, ini dari kubu sana dan kubu sini kok tiba-tiba ono sing melayang rene. Aman nggih? Terkendali ya? Ya, siap loh. Nggih, nuwun sewu kepareng binuka kanthi ndedonga langkung rumiyin nggih, Bapak Ibu, kanca-kanca pamriksa budaya. Sumangga pepanggihan enjang menika binuka sesarengan kanthi ndedonga anut kapitadosan ingkang rinasuk piyambak-piyambak ndedonga kawiwitan. Matur nuwun. Ya, semoga dengan berdoa tadi, sudah dimulai dengan berdoa tadi, festival hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baik, kita langsung saja mulai dari yang pertama. Baik, dari penampil pertama, boleh persiapan dulu mungkin? Untuk para pengrawit yang mau memasuki pengrawit boleh area menempatkan diri. Ya. Gamelan monggo. Sinambi saya mohon izin untuk membacakan sinopsisnya. Samuhita berawal dari sampah yang menumpuk di aliran sungai, mengakibatkan sawah tidak dialiri air dengan maksimal, hingga menyebabkan hasil panen petani yang kurang maksimal. Joko, Tarko, dan Tekno, 3 orang petani muda yang gelisah akan hal tersebut, berinisiatif untuk bergotong royong bersama warga desa Soka untuk membersihkan sungai dari tumpukan sampah. Akan tetapi di desa Sabrang, Darto, Bagio, dan warga lainnya dengan sengaja membuang sampah di sungai hingga sampah menumpuk di bendungan sungai.
Joko dan warga lain yang mengetahui hal tersebut berusaha menegur. Namun Darto dan warga lain tidak menghiraukan teguran tersebut dan mengusir Joko dan warga desa Soka yang lainnya. Suatu ketika hujan deras melanda desa Soka dan desa Sabrang hingga menyebabkan bencana banjir dan salah satu warga desa Sabrang hanyut terbawa arus. Pada akhirnya warga desa Sabrang yang menyadari kesalahannya meminta maaf kepada warga desa Soka dan bergotong royong untuk membersihkan sungai sampai mengolah sampah menjadi barang yang berguna dan bermanfaat. Sopo leno bakal ciloko, sopo waspodo nemu raharjo. Samuhita dari Ekstuti Tengah Utara, selamat menyaksikan.
Ya, beri tepuk tangan lagi untuk Ekstuti Tengah Utara, Sewon, Bantul, Jetis. Dan Jetis tentunya. Aku melu bangga laku Jetis ya. Salam budaya, lestari budayaku. Mantap, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Oke, wah, medeni tenan iki sing tengah ya ampun. Oh, melet dawane semono. Aku arep madhep rono, aku wedi. Nah, Kita oke. bakal gajeng ya, Mbak. Oke, boleh kita sampaikan sinopsisnya terlebih dahulu ya, Mbak Galuh. Baik, perkenankan saya untuk membacakan sinopsis dari Ekstuti Timur Utara Banguntapan Piungan. Prahara Kali Opak. Desa Ploso. Kang papane cedhak gejlik Kali Opak padha geger awet akeh wargane kang kasurupan utawa kang slupan demit utawa lelembut kang manggon ana wewengkon kuwi. Mula para warga padha bingung banjur njaluk pitulungan marang Ki Bau minangka juru kunci gejlik.
Ananging Ki Bau ora kuwawa nranggulang saka pangamuke lelembut, mula banjur ngraya Ki Bekel. Banjur Ki Bekel miterang kepiye lara-larae bisa kedadean kaya mangkene. Banjur Ki Bau matur menawa akeh warga ploso anggone mbuang uwuh ana ing Kali Opak. Sacedheke gejlik watu gudik. Mula para demit danyange gejlik ora nari, makake banjur nyraya Ki Bekel. Sabanjure kepiye babare lakon Prahara Kali Opak, sumangga hamreksani. Sutradara Dending Singgih Nurjono, penata tari Ukis, penata iringan Sabdo Murjoko, penata artistik Tri Hastuti. Ekstuti Timur Utara, bangun tapan piyungan kanthi lampahan Prahara Kali Opak, sugeng hamreksani.
sawise darmi kok kaya mangkene jalarane kepiye iki wau nembe buang uang dumada ananda kaya mangkene yen ngono ayo padha mitulungi
anteni. Tak anteni tekan tek. Yeay, Ekstuti Timur Utara. Nyuwun keplokipun Bapak Ibu. Bangun tapan dan piyungan. Nah ini. Baik, akan saya sampaikan dulu sinopsis Langen Carito dari Ekstuti Tengah Selatan, Kretek Bambang Lipuro dan Pundong dengan judul Swara Segara. Kisah ini mengangkat kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada laut. Keserakahan Tejo dalam menangkap ikan dengan cara merusak membawa bencana bagi alam dan manusia. Di sisi lain, Joko hadir sebagai sosok yang peduli terhadap lingkungan dan berupaya menjaga kelestarian laut. Peristiwa ledakan di laut menjadi titik balik yang menyadarkan semua pihak. Pengorbanan Joko menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Seiring waktu, masyarakat pun bangkit dan kembali merawat laut sebagai sumber kehidupan. Swara Segara menjadi simbol suara alam yang mengajak manusia hidup selaras dengan lingkungan. Saka laku tumuju eling, saka eling tuwuh tresno, saka tresno ngrekso alam, murih rahayu jagat bebrayan. Pimpinan produksi Muhammad Nandar Wicaksono, sutradara Wasis SSN, penata tari Dwi Prasetya SPD, penata iringan Wijino Widya Sumarno, asisten iringan Suyut SPD SD, penata rias dan busana Singgih Catur Angga, artistik Lengkowo Pangestu Aji SSN. Ekstuti Tengah Selatan, Kretek Bambang Lipuro Pundong, Swara Segara, Sugeng Hamriksani.
Nyuwun keplokipun malih kagem Ekstuti Tengah Selatan. Anak-anakku, selamat siang. Masih semangat ya? Masih? Deg-degan enggak? Deg-degan ya. Baik, sekarang coba Bu Yuli akan menyapa kalian tetapi tolong dijawab dengan keras. Salam budaya. Peter, tepuk tangan untuk kalian, luar biasa. Anak-anakku, kami para juri berlima ini sungguh sangat bangga terhadap kalian. Keren. Tepuk tangan. Kalian membanggakan karena kalian semuanya bagus, tidak ada yang jelek. Semuanya percaya diri, semuanya happy. Happy enggak ikut Langen Carito? Happy. Nah, ini berarti anak-anak yang belum mengikuti besok daftar ya. Nah, besok daftar Langen Carito ya. Nah, masing-masing tuti gitu ya. Baik. Anak-anakku dan Bapak Ibu semua ini kami akan evaluasi sebelum pengumuman. Nanti ya pengumumannya. Yang paling penting semuanya bagus, tepuk tangan untuk semua. Semuanya keren. Semuanya bagus, semuanya keren. Vokalnya semuanya bagus, geraknya semuanya bagus, keren. Dan apa? Anak-anak ketika geladi Langen Carito di depan semuanya percaya diri, ya enggak? Berarti kalian semua adalah juara. Tepuk tangan. Yeay. Baik. Ini ada beberapa catatan. Terutama akan kami sampaikan untuk para penata, ya. Untuk para penata. Kalau untuk anak-anak semuanya bagus. Semuanya happy, bagus. Ini anak-anak ini arahan menurut penatanya, ya. Jadi maka kami akan mengevaluasi untuk para penata. Baik, Bapak Ibu, ini ada beberapa evaluasi. Yang paling penting seperti kami sampaikan di saat workshop atau technical meeting, bahwa Langen Carito passion utamanya adalah di apa? Tembang, pinter, ditembang. Jadi mohon Bapak Ibu sutradara, kemudian penata semuanya, ini yang paling utama dilatihkan adalah tembang. Itu prosentasi tertinggi dari semua koreografi atau semua garapan secara utuh, ya, itu paling penting. Jadi nanti misalnya soal koreografi, soal pola lantai, kemudian soal pemanfaatan properti dan sebagainya nanti carry, nek tembangnya bocah wes bener gitu ya. Nah ini memang prosentasinya tertinggi. Baik. Nah ini tadi anak-anak sudah bagus, namun masih perlu ini dilatih lagi. Vokal di akhir baris syairnya hilang, tertutup iringan. Nah ini artinya ada kerjasama dengan penata iringan. Bagaimana penata iringan saat tembang ini dimunculkan maka iringannya dikurangi volumenya. Rep gitu ya, agak rep gitu. Kemudian bagaimana saat ini tidak ada tembang kemudian diberi energi genjlengan gitu ya istilahnya di iringan. Ini perlu ada dinamika seperti itu. Kalau tidak nanti tembangnya akan tertutup iringan gitu ya. Tadi termasuk harmonisasi vokal dan gamelan tadi ya. Itu tadi harmonisasi volume, tetapi juga harmonisasi laras anak. Nah, Bapak Ibu yang terjadi apa? Ketika anak exciting, anak sangat percaya diri, anak semangat, itu kecenderungannya nadanya mesti tinggi, nggih mboten?
Oh nggih. Ya, kecenderungannya nadanya tinggi. Nah, ini bagaimana melatih anak tetap exciting, tetap bersemangat, tetapi tetap controlling pendengaran, controlling laras gitu ya. Ini yang paling penting sehingga kemudian saat bergerak dan nembang itu larasnya kemudian tidak lebih tinggi daripada laras gamelan gitu. Biasanya begitu kok. Ini tidak hanya di sini saja. Di kontingen lainnya, di kabupaten kota yang lainnya seperti itu. Kalau sudah exciting, anak-anak bersemangat, nadanya mesti cenderung tinggi. Itu harus hati-hati. Artikulasi dan penjiwaan tidak apa-apa. Makanya tadi kalau latihan nembangnya cukup prosentasinya, maka no problem, tidak masalah. Ya, oke. Nah, ini kemudian ada pemilihan kata dalam tembang. Mohon disesuaikan dengan anak-anak. Artinya perlu dipertimbangkan nilai edukasinya. Kalau di ketoprak itu yang melakukan dewasa. Ketika dalam bahasa marah gitu ya, dalam bahasa Jawanya marah gitu kemudian terjadi apa? Isin aku arep misoh gitu ya. Nah itu terjadi, tetapi di dunia anak-anak boten, karena kita sedang mengedukasi anak-anak melalui sastra, ya toh, melalui pemilihan kata-kata dalam tembang itu kita sedang mengedukasi anak-anak supaya itu tidak dilakukan anak. Semarah-marahnya anak, seperselisihan anak itu kita coba untuk ngerem bahwa ini bagian dari edukasi loh, gitu ya. Jadi tidak ada kemarahan yang meledak-ledak, tidak ada pertengkaran menggunakan senjata walaupun senjatanya tidak sungguhan, tetapi bagaimana itu diperhalus gitu ya. Nah, termasuk tadi pemilihan kata dalam tembang, ya. Kemudian persoalan kostum. Nah, ini juga bukan salah anak-anak. Anak-anaknya kecil-kecil kostumnya gede-gede gitu kan, celananya panjang-panjang. Kalau mau pakai celana panji ya seberapa panjangnya. Terus kemudian anaknya kecil, kemudian diubet-ubet jarik yang terlalu desainnya terlalu banyak gitu. Nah ini juga akan membuat anak semakin repot bergerak. Kemudian kita melihatnya juga kurang simpel gitu. Jadi silahkan penata kostum ya dicoba untuk tidak meribetkan anak gitu. Bagaimanapun ini dunia anak sesuai dengan tokohnya tapi yang melakukan anak gitu ya. Oke. Kemudian pemanfaatan setting sebagai properti tadi juga belum banyak. Sudah ada yang melakukan beberapa kontingen. Tetapi kurang maksimal. Jadi ketika setting ini dipergunakan juga sebagai properti, ini sangat baik. Tetapi kemudian setting ini, kemudian cara menatanya seperti ketoprak gitu, per adegan diganti gitu, kemudian ada krunya yang masuk dan sebagainya, itu membuat pertunjukan menjadi semrawut gitu, bahasa Inggrisnya semrawut gitu. Ya, jadi itu coba dipertimbangkan bahwa dalam satu setting itu bisa dipergunakan dari awal sampai akhir atau satu setting itu bisa dipergunakan menjadi properti juga gitu. Nah, ini yang perlu dicari. Wah, kita sudah di zaman sekarang kok kreativitas semakin maju gitu. Kemudian tadi ya kostum sudah termasuk desain artistik dan nah ada satu lagi pertimbangan anak sebagai peraga. Anak ini jadi sekali lagi peraganya anak, peraganya ya pemainnya ya toh, pemainnya itu ada penarinya, penembangnya, ada pengrawitnya, itu semuanya anak-anak loh ya. Jadi nyun sewu kakak-kakak, para penata ya, mohon kita mengurangi ego kita gitu ya.
Kita penata-penata ini mungkin sudah tatarannya jauh di atas anak-anak banget. Mungkin katakanlah misalnya SMKI. Lah SMKI ini memang cah karawitan gitu kan. Isi iki yo memang ono sing oke cah jurusan karawitan, etnomusikologi. Wis gaweane. Kemudian itu cara berkaryanya menerapkan untuk anak-anak disuruh mengikuti kemauan para penata. Ya mengko dhisik gitu kan. Ini perlu turunkan ego kita bahwa bagaimanapun juga ini pemainnya adalah anak-anak. Kalau anak mampu, dilalah jogetannya apik banget gitu. Karena dia mampu, karena dia penari, tidak masalah. Tetapi ketika anak-anak ini masih banyak berlatih, belajar masih kurang, kemudian dipush untuk mengikuti kemauan penata-penata, yo anak kemudian tidak menjadi happy mengikuti Langen Carita, menjadi pressure, menjadi tekanan. Lah jangan sampai. Anak-anakku, kalian ikut Langen Carita seneng enggak? Tenan. Ada sedihnya enggak? Tidak. Ada capeknya? Capek ya? Tidak. Wow, keren. Berarti tepuk tangan untuk kalian anak-anakku yang hebat. J. Vokal sekali lagi. Ini menyesuaikan ambitus anak. J. Vokal menyesuaikan ambitus anak. Ketika anak ini sudah masa balik, suaranya sudah ngegor-gori, kemudian diberi nada yang tinggi, maka anak ini belum bisa menyesuaikan menggunakan falset, menggunakan suara kepala. Kita orang dewasa bisa menggunakan suara kepala, tetapi anak belum bisa mengkontrol menggunakan suara kepala. Maka silahkan penata iringan terutama yang membuat cakepan tembang atau notasi tembang menyesuaikan suara ambitus anak. Range-nya anak itu suara dari notasi berapa sampai berapa toh? Oh, nek lu dhuwur ki kok wis terlalu tinggi gitu. Maka anak-anak ora kuat secara los. Tidak setiap anak bisa los, kuat menggunakan nada tinggi. Nah, maka diturunkan, jangan menggunakan notasi itu. Gitu ya. Tetapi kalau anak bisa, wah, indah banget. Ya, karena tidak semua anak bisa menggunakan nada tinggi maupun yang rendah banget. Nah, ini perlu strategi. Nah, strategi bagi para penata. Ngaten, mungkin maaf ya, terlalu banyak ya. Ini tadi soalnya rekapan dari 5 juri loh. Jadi ini terlalu banyak, tidak apa-apa tapi sudah kami sampaikan. Mungkin begitu. Sekali lagi tepuk tangan untuk anak-anak. Kalian hebat, kalian luar biasa, anak-anak cerdas dan anak-anak happy. Baik, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, Bu Yuli pengen dijawab dengan keras. Salam budaya. Lestari budayaku. Lagi, yang sana belum. Coba diikuti. Lestari budayaku, gitu ya. Salam budaya. Lestari budayaku. Oke, tepuk tangan. Luar biasa sekali semangatnya. Terima kasih Bu Yuli atas evaluasinya. Dan selanjutnya kita akan undang Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Baik, adik-adik mohon bersabar sejenak. Sebelum nanti diumumkan kejuaraan, mohon kiranya kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Bapak Yanatun Yunadiana, untuk berkenan memberikan kata sambutan juga motivasi sekaligus menutup rangkaian acara Festival Langen Carita tingkat Kabupaten Bantul tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Salam budaya, lestari budayaku. Yang terhormat Dewan Juri yang telah bekerja sejak kemarin, yang kami hormati teman-teman kami dari dinas dan juga teman-teman penyelenggara acara,
Bapak, Mas dan Mbak pembawa acara. Dan juga adik-adik semua yang kami banggakan. Tadi siapa yang merasa sangat gembira? Siapa yang merasa sangat bersemangat? Dan nanti adik-adik semua terima kasih telah menjadi peserta Lomba Festival Langen Carito tahun 2026 ini. Semua siapa yang kepengen jadi juara? Nah, nanti adik-adik semua nanti setelah hari ini, setelah festival di tingkat kabupaten nanti akan dilangsungkan festival di tingkat provinsi DIY. Siapa yang kepengen maju di tingkat DIY? Semua pengen ya? Ya. Nanti insya Allah nanti setelah diumumkan juara, nanti juaranya akan maju di tingkat DIY. Adik-adik semua dan Bapak Ibu semua yang menghormati, terima kasih sekali atas keikutsertaannya pada acara ini. Dan tidak lupa kami mohon maaf jika pada penyelenggaraan acara ini ada kekurangan, ada kesalahan yang diperbuat. Saya kira sudah cukup untuk acara ini. Monggo nanti setelah kita tutup secara resmi, ditutup sekalian Mbak. Ditutup secara resmi nanti bisa diumumkan juara dan bisa kita acara selanjutnya. Saya kira mengatakan dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, Festival Langen Carito Kabupaten Bantul tahun 2026 kami nyatakan ditutup. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Baik Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, begitulah tadi kata sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul, Bapak Janatun Yunadiana SI MSI. Kepadanya diucapkan terima kasih. Dan selanjutnya Mbak Galo, Adalah saat yang kita tunggu-tunggu teman-teman semua, adalah pengumuman siapakah yang akan menjadi juara untuk kategori kelompok dan juga nominasi. Semoga untuk para dewan juri disilakan. Tepuk tangannya mana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya, karena sudah ditutup pun nggih kula pamit. Dereng diumumke. Nggih. Selanjutnya perkenankan saya membacakan pengumuman hasil Festival Langen Carito Kabupaten Bantul tahun 2026. Kami berlima, ada Pak Alif, Pak Pardiman, saya sendiri Pak Saridal, Bu Yuli dan Mbak Galih telah melaksanakan tugas selama 2 hari. Langsung saya bacakan. Ya, pada hari ini Rabu 15 April tahun 2026 bertempat di Pendopo Manggala Prarasamya Komplek 2 Pemda Bantul telah dilaksanakan penjurian Langen Carito subkegiatan Gelar Budaya Jogja Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul. Dewan juri yang bertentangan di bawah ini telah melakukan pengamatan, penilaian dan evaluasi terhadap seluruh penampilan peserta berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Juri, maka diputuskan kejuaraan Festival Langen Carito adalah sebagai berikut. Deg-degan. Kita mulai dari
yang perorangan. Ayo, kalian nembang joget itu kami nilai. Kita pilih ada 2 pemain putri terbaik dan pemain putra terbaik. Ya, coba pemain putri terbaik kira-kira dari mana? Dari mana? Tengah? Barat? Timur? Pemain putri terbaik adalah Mbok apa? Hah? Mbok Klenyem. Ya. Pemain putri terbaik adalah Mbok Roro. Ya. Ya, Mbok Roro dari Tuti Barat Utara. Boleh maju ke depan? Ya, ini Mbok Rorone. Ya, kita carikan pasangan ya. Kita carikan pasangan. Pak Bondan semangat Pak Bondan semangat arep pasangan karo Mbok Roro. Ya. Ya, sah? Sah. Yeah. Siap. Pasangan dari pemain putra terbaik. Nembange apik, jogete apik. Ayo. Siapa? Ya, semua punya jago sendiri-sendiri. Ternyata menurut penilaian kami nembangki bener terus ekspresine yo apik, ora meleset saka gamelan. Itu adalah tokoh Pak Opo? Hah? Pak Boletus di Pak Kebo lelene 100. Tokoh pria terbaik untuk Langan Cerita tahun ini adalah jatuh pada tokoh Sabrang. Oh, berarti le maju ini. Ya, ini pasangan nih. Ya, Sabrang. Cilik ning ngeyayet. Rada kurang gizi ya. Ya, Sabrang itu dari Tuti Barat Selatan. Wes ayem pokoknya. Selanjutnya masih individu penata iringan terbaik. Dari mana? Nek iki cah gede nek iki. Ora ana tokoe. Ya. Siapa? Ada Mas Jalu, ada Mas apa? Mas Kepek, ada Mas Sahrul, ada Mas Yogi, ada Mas Woe, nek iki cah gede. Ya. Penata iringan terbaik adalah peserta dari Tuti. Ya, peserta dari Tuti. Tuti Tengah Utara. Abang wis hore, pramuka wis hore. Kono ya wis hore. Wah, yes. Ya. Siapa penatanya dari
Tuti Tengah Utara? Ya, Mas Sahrul atau biasa nama panggungnya Mas Kepek itu. Ya, dan kawan-kawan. Ya, selanjutnya masih ndeke wong gede. Artistik terbaik kira-kira ngendi? Menurut kalian mana yang terbaik? Mana yang terbaik? Apa dengan pohon-pohon yang besar? Apa dengan sampah plastik? Apa dengan perahu? Apa dengan lincak? Apa dengan pohon sing iso rubuh? Ya. Penata artistik terbaik adalah dari Tuti. Ya. Tuti Tengah Selatan. Wow. Tuti Tengah Selatan. Wah, ini berarti duwe harapan kabeh. Kono. Artistik Tuti Tengah Selatan yang tadi bisa menjadi laut, bisa menjadi hutan mangrove, bisa menjadi perahu, bisa menjadi gubuk, dan tidak ada sing ngewangi, ana sing ngewangi loro mau ireng-ireng. Ya, tapi tidak apa-apa ora ketok. Ya. Itu ya. Artistik terbaik. Wah, ini. Selanjutnya dengan nilai. Awas. Dengan nilai. Nah, ini juara. Nanti yang juara 1 berhak mewakili Kabupaten Bantul. Siap. Pentas lagi naik provinsi. Dengan nilai 1.680. Ya, 1.680 adalah dari Tuti Tengah Utara. Nomor undian 4. Betul? Nomor undiannya 4. Sebagai juara ketiga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Undiane 4, juarane 3. Selanjutnya dengan nilai 1.718. 1.718 dari Tuti Tengah Selatan. Dengan nomor undian tadi pentas 6 sebagai penyaji terbaik 2. Selanjutnya kita umumkan masih ada 2 yang individu koreografer terbaik, penata tari terbaik. Adalah koreografer dari Tuti Barat Selatan. Sutradara terbaik Tuti Barat Selatan. Selanjutnya dengan nilai 1.736 adalah
Tuti Barat Selatan sebagai penyaji terbaik 1. Tuti Barat Selatan, jadi Pandak, Serandaan, dan Sanden. Nggih. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekian, terima kasih kami yang bertugas, Sarida, Bu Tri Yuliarti, Pak Pardiman, Mbak Galih, dan Pak Alip Biono. Matur nuwun, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Terima kasih untuk para dewan juri. Ya baik, selanjutnya adalah mohon izin. Halo. Boleh tenang dulu adik-adik. Mohon tenang dulu adik-adik. Ya, kita selebrasinya setelah penerimaan hadiah nggih. Nggih. Yo, kosek. Sebentar adik-adik. Kita selanjutnya adalah penyerahan hadiah untuk dari yang perseorangan dulu Mas Diki. Dari yang pemeran perseorangan dulu, pemeran utama terbaik Putri. Ini akan disilahkan oleh Mbak Galih. J. Ya, mungkin bisa dibantu oleh teman-teman dari Dinas Kebudayaan Bantul. Bahagia sekali adiknya ini ya. Ini ada Allah. tangis tapi bukan tangis kesedihan ya Mbak Galo. Ada haru di situ. Ya. Haru kebahagiaan. Ya, selamat. Dan selanjutnya untuk pemeran utama terbaik laki-laki. Boleh bergeser. Diserahkan oleh Bu Yuli. Bu Yuni. Bu Yuli. Monggo silakan. J. Selamat. Wah, ini Ekstuti Selatan, Barat Selatan. Untuk selanjutnya, ini adalah penata iringan terbaik yang akan diserahkan oleh Pak Saridal. Iki sing semangat bocah-bocahe iki. Sing semangat bocah-bocah. Heeh. Senang sekali ini. Jajake lemuni. Engko jajan yo Lek. Jajan. Menilai. Cair. Ya, selanjutnya adalah penata artistik terbaik terlebih dahulu oleh Bapak Alip. J. Bapak Alip Yanto menyerahkan hadiah untuk penata artistik terbaik. J. Selanjutnya untuk koreografer terbaik mohon bisa diserahkan oleh Bapak Pardiman. Koreografer terbaik masih hadiah perorangan. Mohon izin untuk selanjutnya. Untuk sutradara terbaik, mohon izin untuk Bapak Sekdin, Pak Sarjiman dapat menyerahkan plakat hadiah.
Iya. Penyaji siapa yang menyampaikan? J, mohon untuk tetap berada di tempat untuk Pak Sarjiman. Oke, sudah selebrasi saja itu. Ya, Oke. mohon perwakilan untuk juara ketiga. Untuk juara ketiga bisa maju ke depan, monggo. Nah, monggo Pak Sarjiman. J. Boleh bergeser terlebih dulu? Ya, terima kasih. Dan mohon izin untuk perwakilan juara 1 dan juara 2. Juara 1 dan juara 2 perwakilannya diharap segera naik ke pendopo Manggala. Juara 2. Terima kasih Pak Sarjiman, boleh kembali ke tempat. Oh, nanti foto dulu ya Pak ya. Juara 2 ada perwakilannya. Juara 2. Sampun dereng. Onje, juara 2. Onje. Ini akan diserahkan oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Bapak Yanatun. Mohon izin untuk berkenan menyerahkan hadiah, Bapak. Ya, ini dia juara 2 dari Festival Langen Carito Kabupaten Bantul. Untuk juara pertama dari Tuti Selatan Barat. Nah, diwakilkan oleh adik kita. Ya. Dan diserahkan langsung kembali oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Bapak Yanatun Junatiana, SIMSI. J. Boleh berikan tepuk tangan untuk para pemenang kita. Ya, mohon izin untuk Bapak Ibu juri bisa bergabung berfoto bersama. Untuk teman-teman yang dapat hadiah boleh duduk level bawah. Bisa dibagi 2 mungkin nggih? Betul sekali Mbak Galo. Kami tentunya bahagia mengucapkan selamat untuk para pemenang kita hari ini. Dan untuk teman-teman yang belum beruntung, jangan patah semangat adik-adikku. Jangan berkecil hati. Masih banyak kesempatan di luar sana. Kalian semuanya hebat guys, keren. Semangat ya. Nggak apa-apa ya. Senyum. Ya. Kayak bebas ya Bapak, Ibu. Oh, yang para pemenangnya boleh berada di depan. Masing nggih. Bisa di level bawah. Pak Yoto bisa bergeser di sini Pak. Nah bisa bisa. Yep. Senyum. Diangkat tropinya. Diangkat. Baik, terima kasih. Ya, Oke, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk para juara. luar biasa sekali.
Terima kasih untuk para Dewan Juri dan juga Kepala Dinas Kabupaten Bantul. Baik, untuk yang juara 1 mohon izin untuk teman-teman yang juara 1 akan ada arahan dari Dewan Juri, mungkin bisa mengambil tempat. Terima kasih sekali. Iya, sebelum keramaian ini mulai hancur lagi. Oke, izinkan kami untuk menutup acara ini secara resmi terlebih dahulu. Selanjutnya nanti teman-teman adik-adik boleh berfoto di tengah untuk kenang-kenangan begitu ya Mbak Galuh. Iya. Baik, akhirnya berakhir sudah Festival Langen Carito tingkat Kabupaten Bantul tahun 2026. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran, memberikan pengayoman kepada kita semua sehingga acara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada segenap panitia, terima kasih kepada seluruh tamu ataupun penonton yang menyaksikan sampai akhir. Dan akhirnya kami, saya Wahyu Hidayat, saya Galuh Putri Satyarini, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Terima kasih.